Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Sayang boleh. Pernah denger nggak? Katanya kalau sayang sama orang, artinya kita harus siap buat menyayangi mereka. Lengkap dengan keluarga besarnya. Lengkap dengan hobinya. Dan yang paling biasanya menguras energi adalah harus sayang dengan traumanya. Mungkin nggak ya seseorang nggak punya trauma? Mungkin. Karena kan level kekuatan mental seseorang tuh beda-beda. Ada yang putus cinta masih kuat menjalani hidup seperti biasa. Ada juga yang harus menutup diri secara berhari-hari untuk siap beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, kalau kamu nih sekarang tipe yang mana? Ada banyak cerita di balik setiap yang namanya trauma. Ada orang yang dengan mudahnya menceritakan apa yang membuat traumanya sampai dia ke-trigger. Ada juga nih yang sangat tertutup banget. Sehingga kalau kita sebagai pasangan juga harus lebih peka akan traumanya dia. Lalu gimana kalau kita udah tahu? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap kayak gimana sih? Tetap bersamanya atau menyudahi sebelum perasaan ini jadi terlalu jauh, terlalu sayang, terlalu dalam. Nah, tentunya ini juga adalah kuasa kamu, dibalikin lagi ke kamu. Tapi kalau memilih tetap bersama, minta tolong untuk menghargai traumanya dia. Menyembuhkan bukan tugas kamu. Tapi setidaknya jangan memperburuk trauma yang udah ada. Kita dukung sekuat tenaga. Nah, sekarang gimana sih cara mendukung seseorang dengan traumanya? Dalam arti kata, membuat dia merasa lebih nyaman, lebih tenang. Dan apa yang harus kita lakukan jika traumanya sedang ke-trigger? Emang ini semua tuh nggak ada trainingnya ya untuk menghadapi seseorang yang memiliki trauma. Atau masalah-masalah di masa lalu, atau luka-luka lama. Namun yang jelas, memvalidasi apa yang dia rasakan biasanya ampuh membuat hatinya jadi lebih nyaman. Contohnya, iya sayang, gak enak ya. Sabar ya, it will pass. Aku di sini ada buat kamu. I have your back. Kalimat-kalimat ini rasanya seperti air terjun yang segar membasuh luka yang sedang berasa, yang sedang kebuka lagi. Tapi diingat ya teman-teman, menyembuhkan bukanlah tugas kita. Kita cukup memberikan ketenangan untuk dia yang sedang merasakan traumanya tersebut. Bersama orang yang memiliki trauma memang membutuhkan effort yang lebih, mental yang lebih. Pokoknya semuanya harus lebih di atas rata-rata. Karena tidak sedikit juga loh yang akhirnya burn out ketika dia kewalahan menghadapi trauma seseorang. Atau justru dia nanti akhirnya yang menjadi trauma karena melewati hal-hal tersebut. Jangan ya teman-teman. Karena bayangin aja nih, psikolog atau psikiater aja sampai harus sekolah tinggi-tinggi untuk membantu seseorang dengan trauma. Kita yang hanya bermodalkan cinta, sayang, sangat gak disarankan untuk berusaha menyembuhkannya. Kita dampingi, kita kasih comforting seperti tadi. Sayang boleh, tapi ingat batasannya. Kita tidak boleh menyayangi siapapun melebihi kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, itu yang kadang suka lupa kalau kita udah lagi cinta-cintanya sama seseorang. Yang pasti adalah kita tidak bertanggung jawab atas trauma yang dia miliki dan dia alami. Kalau sayang, kita dampingi, kita kasih comforting. Jangan lupa like and subscribe.